Assalamualaikum, halo semua. Saya akan melanjutkan untuk materi hari ini adalah pathology of shrimp atau patologi udang. Minggu yang lalu mungkin Anda sudah mendapatkan materi mengenai patologi ikan. Untuk patologi udang kali ini saya akan membahas beberapa penyakit-penyakit udang. Salah satunya penyakit-penyakit yang berhubungan paling banyak ya dari pengalaman kami berhubungan dengan infeksi virus. Anda akan melihat beberapa kasus yang penting, kasus-kasus penyakit yang penting, terutama yang berhubungan banyaknya dengan infeksi virus. Nah, untuk udang sendiri, pemeriksaannya memang kita tidak bisa melakukan pemeriksaan udang antemortem, terutama ya seperti kita melakukan di mamalia. Tidak memungkinkan pastinya kita melakukan pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi seperti halnya yang Anda sudah pelajari di diagnostik klinik. Nah, kalau udang seperti apa? Jadi nanti saya akan terangkan beberapa metode untuk pemeriksaan pada udang. Utamanya adalah sebenarnya di pemeriksaan udang, ya karena saya bagian patologi ya. Sebetulnya pemeriksaan patologi itu pemeriksaan yang penting untuk udang. Ya, jadi berhubung gejala klinis sering tidak terlihat atau bahkan gejala klinis tidak spesifik, sedangkan pemeriksaan fisik, kalau pemeriksaan luar saja mungkin bisa, tapi pemeriksaan dalam sangat sulit. Sering pada udang kita melakukan pemeriksaan secara patologi. Beberapa udang yang sakit atau mati itu nanti kita ambil sampelnya, dibuat preparat histopatologi, kita lihat di bawah mikroskop kelainan-kelainan yang mungkin timbul. Jadi di materi yang akan saya berikan banyak sekali gambaran-gambaran patologi penyakit ini, tidak hanya gambaran makroskopik tetapi banyak gambaran mikroskopik. Karena ya gambaran makroskopiknya relatif sama satu sama lain, tapi yang membedakan adalah di gambaran mikroskopik. Ya. Oke, itu yang harus diingat ya, tidak seperti melakukan pemeriksaan pada mamalia. Ya, pemeriksaan fisik pada mamalia yang bisa auskultasi dan perkusi. Mungkin kalau jenis udangnya seperti ini, nah, Anda tahu nih, ini adalah Brine King. Ya, Brine King ini salah satu karakter, Anda tahu di mana? Pasti Anda pernah lihat di film Aquaman. Ya, mungkin kalau Brine King seperti ini, Brine itu salah satu nama bahasa Inggris untuk udang ya. Mungkin kalau Brine King ini Anda bisa periksa termasuk auskultasi dan perkusinya ya. Tapi kalau untuk udang yang akan kita bahas pada kasus ini tentunya tidak. Oke, sebelum saya masuk mengenai patologinya, kita lihat dahulu mengenai anatomi eksternal dari udang. Ya, nomor satu paling banyak tersusun dari kepala, abdomen, dan ekor. Ya, 3 bagian utama. Kepala, abdomen, ekor. Kepalanya ada bagian yang kita sebut dengan rostrum, itu bagian depan kepala yang ada mata ya, dan pangkal dari antenanya, flagellum. Kemudian di belakang kepala itu kita sebut dengan bagian belakang mata ya, termasuk ini ada otaknya di sini. Bagian otaknya ini ada bagian yang paling besar kita sebut dengan carapax. Ya, jadi carapax itu bagian kepala udang yang kira-kira 3/4 bagian belakang. Kemudian abdomen umumnya terdiri dari 6 segmen, dan ekor, serta tentunya ada kaki yang kita sebut dengan pleopod. Ya, pleopod atau periopods. Anda tahu kalau pods itu adalah nama lain dalam bahasa Latin untuk kaki. Oke. Nah, kalau anatomi internalnya dari udang, di sini Anda bisa lihat ini daerah rostrum, ya, carapax, abdomen, ekor. Di sini Anda bisa lihat organ-organ internalnya. Ini skema dari organ internal. Otaknya kecil ya, di bagian belakang dari rostrum. Tepat di bagian belakang otak itu adalah langsung stomach, lambung. Nempel di lambungnya juga, di belakangnya itu adalah jantung dan pembuluh darah.
sistem peredaran darah pada udang sama dengan ikan, yaitu sistem peredaran darah yang terbuka. Kemudian nih saluran pencernaannya kecil saja, ovariumnya juga kecil, dan ini adalah ususnya nih. Nah, digestive gland di sini ya hati sebetulnya. Digestive gland di sini hati dengan pankreas utamanya, ya. Lambung di sini usus panjang, dan di usus ini juga nempel pembuluh darah besarnya. Oke, sistem peredaran darah terbuka. Jadi alirannya mulai dia masuk dari insang daerah sini masuk ke jantung, langsung disebarkan ke seluruh tubuh dengan satu arah aliran, ya, satu arah aliran darah. Oke, nah ini juga patut untuk diketahui, ini adalah selain sistem sirkulasi yang kita sebut dengan hemolimfe, karena memang antara darah dengan cairan limfatik kalau pada udang dan juga ikan itu bersatu, makanya disebut dengan hemolimfe. Dan dia langsung berhubungan, hemolimfe ini langsung berhubungan dengan organ pertahanan, ya, organ pertahanan, dan termasuk juga adalah organ hematopoietik. Di sini Anda bisa ada beberapa kode-kode. HAL misalnya, ini hematopoietic antennal lobules. Jadi jaringan hematopoietik di sini, kalau di mamalia kan jaringan hematopoietiknya di sumsum tulang, tapi kalau di ikan hematopoietiknya juga bisa Anda temukan di mana? Ginjal, ya, ada limpanya juga. Kemudian ini HDL. HDL ini adalah hematopoietic lobule, ya, letaknya di bagian dorsal, ya, di daerah carapax. Hematopoietik yang ventral ada di bagian bawah atau ventral dari carapax. Oke. Dan kemudian ya, ini jantung. Di bawahnya ada hepatopankreas, dan yang paling penting ini adalah LO yang kita sebut dengan lymphoid organs. Ya, ini menggantikan fungsi dari limpa sebetulnya. Lymphoid organs ada sepasang kiri dan kanan, kecil, letaknya ada di pangkal dari carapax. Nah, ini skema organ dalam juga, ya, tadi belum saya perlihatkan. Nih, ada insangnya di bagian ventral, terutama bagian ventral dari carapax dekat dengan bagian depan atau anterior dari abdomen, ya. Ya, susunannya ya sama, jantung, di sini nempel ada usus, kemudian ada juga gonadnya. Nah, ini langsung saja kepada bagian dari carapax. Carapax ya sebetulnya sih, ya, bagian carapax ini keras, ya, kulit sebetulnya. Anda bisa temukan selnya. Anda bisa lihat di sini selnya intinya bulat, tapi Anda bisa lihat sitoplasmanya tidak berwarna. Jadi sitoplasmanya ada vakuolisasi. Kemudian kekhasannya juga pada udang, bagian atas dari epidermisnya ditutupi oleh yang kita sebut kutikula. Itu bagian keras, ya. Oh, satu lagi. Vakuolisasi di sini sebenarnya adalah sel goblet, karena memang sel-sel epidermis pada ikan termasuk pada udang itu menghasilkan lendir. Ya, lendir dihasilkan sel goblet. Jadi yang Anda lihat ini adalah sel goblet, sel-sel penghasil mukus. Nah, ini ada beberapa kelainan yang berhubungan dengan kelainan pada bagian carapax. Untuk saya katakan 3/4 bagian belakang dari kepala, ya, di belakangnya rostrum. Ini carapax dengan spot-spot putih pada permukaan carapax. Ini khas untuk penyakit yang disebut dengan white spot syndrome. Ini pada udang yang disebut udang faname, salah satu udang yang secara ekonomis tinggi dan cukup mahal, ya. White spot syndrome disebabkan oleh yang disebut disebabkan oleh penyakit yang disebut dengan WSSV. V-nya ini adalah virus, white spot syndrome virus. Kelihatan bentuknya, ya, bagian carapaxnya ada putih-putih yang sebenarnya menandakan adanya peradangan dan nekrosis pada carapax ini.
Ya, jadi ya kita bisa katakan sih sebenarnya ada nekrosis dari kutikulanya. Ada erosi dari kutikula, ada kerusakan dari kutikula yang mengakibatkan warna kutikulanya berubah jadi lebih putih. Nah, ini kasus berikutnya di white yang mirip seperti ini kasus white spot syndrome tadi. Selain ini kan bagian rostrum, ini adalah carapaxnya putih-putih, termasuk juga pada segmen-segmen abdomennya. Penyebabnya ini kasus yang lain disebabkan oleh dengan ectodermal dan mesodermal baculovirus, disebabkan oleh virus DNA, double strand DNA virus. Mirip-mirip memang kalau Anda bandingkan dengan WSSP, ya, membedakannya histopatologi, tapi yang paling banyak membedakan antara WSSP dengan penyakit ini, misalnya dengan infeksi bakulovirus, ini adalah melalui PCR. Oke, ini adalah kasus WSSP, histopatologinya, ya. Ini yang normal, ini yang terkena WSSP. Jadi salah satu yang Anda bisa lihat adalah pada kasus WSSP, kutikulanya kalau Anda lihat lepas, tidak ada kutikulanya, dan bagian epidermisnya, sel-sel epidermisnya membesar dan ada bintik-bintik ungu yang menandakan adanya infiltrasi sel-sel radang, limfosit, plus ditambah akan ada di dalam sel epidermisnya yang ungu-ungu ini adalah badan inklusi di dalam inti sel, ya, badan inklusi di dalam inti sel seperti ini, warnanya biru seperti ini. Oke. Nah, nekrosis dari kutikula, termasuk nekrosis dari epidermis di bawahnya, ini yang akan dan juga nekrosis jaringan di bawahnya, termasuk diantaranya otot, ini akan menyebabkan warna putih, ya, pada kasus WSSP, white spot syndrome virus. Putih-putihnya ini karena nekrosis di sel-sel epidermisnya dan ototnya. Nekrosis dari otot akan menimbulkan adanya endapan kalsium. Oke, endapan kalsium, dan bahkan pada beberapa kasus ya kutikulanya ikutan lepas. Itu yang menyebabkan ada warna putih. Penularannya dari pakan yang terkontaminasi, atau airnya sudah terkontaminasi oleh virus WSSP dari sebelum-sebelumnya, atau dari peternakan sekitarnya, farm udang sekitarnya yang ada kasus ini, ya, penularan lewat air, dan atau penularan transovarial, jadi induk udangnya sudah membawa virus WSSP. Ini kasus yang kami amati. Kemudian kasus ini, salah satu gambaran seperti saya katakan, ini gambaran yang lebih besarnya adalah di epidermisnya. Kalau Anda lihat epidermisnya menjadi lebih kecil, menyempit, dan inti sel epidermisnya jadi lebih kecil dan ungu karena menandakan pignosis, dan ada badan inklusi di dalamnya. Ini badan inklusi intranuklear. Mungkin Anda sudah belajar patologi umum, faktor ekstrinsik, infeksi virus, ada yang menyebabkan timbulnya badan inklusi, bisa di intrasitoplasma, bisa di dalam inti sel. Nah, ini di dalam inti sel. Oke, jadi kalau Anda lihat, ini saya zoom, ini yang normal, inti sel yang normal dari epidermis. Inti sel ada membran intinya, ada nukleolusnya, nukleolus atau anak inti. Tapi yang dia mengalami infeksi WSSP, Anda lihat tidak ada nukleolusnya kan? Bagian dalamnya diisi oleh material warnanya keunguan, kebiruan, badan inklusi basofilik warna kebiruan, dan Anda bisa lihat nukleolusnya tidak ada karena nukleolusnya sudah terdesak ke pinggir. Makanya kalau Anda lihat ada bagian yang lebih tebal sedikit seperti ini adalah nukleolus yang terdesak ke pinggir akibat bagian dalam inti selnya diisi oleh badan inklusi virus. Oke, ada lagi penyakit lain yang disebut dengan
infectious myonecrosis virus atau disebut dengan IMNV. Gambaran yang paling gampang kelihatan dari kasus IMNV adalah nih, kekeruhan atau sebenarnya putih pada otot skelet. Oke, jadi Anda lihat bagian dari otot skelet yang tentunya banyak di dekat abdomen nih, seperti ini. Coba lihat ini juga, ini kasus ya, kasusnya yang terjadi warnanya putih. Ini yang menandakan sebenarnya adanya nekrosis pada otot. Dan bahkan karena ada peradangan yang sifatnya kronis, ya terjadi beberapa minggu sebelumnya, itu membuat hiperplasia dari organ limfoid udang tersebut. Jadi organ limfoidnya menjadi lebih besar. Nah, tadi kalau saya perlihatkan di kasus infectious myonecrosis ini ada putih-putih di ototnya, ini semua terjadi akibat ototnya mengalami nekrosis. Oke, ini ototnya mengalami nekrosis, ini nekrosis ototnya. Oke, saya langsung tunjukin aja nekrosis ototnya. Otot yang normal seharusnya serabutnya merah seperti ini yang sudah mengalami nekrosis. Kita lihat juga di sebelah sini, ini bagian serabut otot yang normal di bagian abdomen, ini yang mengalami nekrosis. Oke, kalau mengalami nekrosis dia akan terpecah-pecah dan kemudian Anda bisa ada sel-sel yang kecil-kecil nih, ini adalah sel-sel inti dari otot yang mengalami pignosis atau nekrosis. Nah, menariknya adalah Anda bisa lihat pada gambar ini 13C. Oke, ini 13C. Jadi besarnya yang namanya organ limfoid, ini organ limfoid organ ya, sebetulnya juga terjadi karena dia hipertrofi, tapi juga bisa terjadi karena memang sel-sel pada organ limfoidnya membesar. Kenapa membesar? Karena terjadi adanya degenerasi pada sel-sel organ limfoidnya. Oke. Seperti ini, degenerasi pada organ limfoidnya. Ini akan memperlihatkan bentuknya yang membesar. Oke. Berikutnya ini peradangan pada otot. Peradangan pada otot, ini banyak sel-sel radang, terutama yang kita sebut limfosit di antara serabut otot yang nekrosis. Dan di antara serabut otot yang nekrosis itu kita akan temukan juga beberapa dari sel-sel limfoidnya berisi, yang panah ini berisi badan inklusi. Oke, nah ini adalah organ limfoid yang pada kasus infectious myonecrosis. Salah satu gambarannya adalah muncul nih sel-sel radang di organ sel-selnya jadi makin banyak yang menandakan hipertrofi. Kalau tadi juga kita bisa menemukan adanya degenerasi, tapi ini akan membuat sel-sel limfosit, sel-sel di lymphoid organsnya jadi berespon dan makin banyak. Nah, jadi kalau Anda lihat kumpulan dari sel-sel limfoidnya, limfositnya jadi banyak dan sel-selnya mengumpul. Dan bahkan kumpulan dari sel-sel radang di sini juga bisa kita temukan di jantung, disertai oleh nekrosis pada jantungnya. Oke, ini kumpulan organ-organ sel-sel limfoid juga. Ini limfosit, kalau ini mungkin yang kita sebut ectopic spheroid, ini juga kumpulannya tidak hanya terdiri dari limfosit tapi juga terdiri dari sel-sel makrofag. Nah, ini kasus infectious myonecrosis virus di Brazil dan ini di Jawa Timur yang menyebabkan kematian tinggi pada jenis udang faname. Ini adalah kasus berikutnya yang disebut infeksius hipodermal dan hematopoietic necrosis virus.
Salah satu gambarannya adalah kita bisa melihat adanya ada spot-spot putih juga, mirip seperti kasus WSSV tadi. Oke, mirip seperti kasus WSSV di sini. Dan pada stadium akhirnya bagian yang putih ini menghilang dan digantikan oleh warna yang lebih gelap. Nah, warna yang lebih gelap ini bagian ini adalah bagian organ limfoidnya. Ini organ limfoid yang mengalami nekrosis. Gambaran paling umum pada kasus ini adalah adanya deformitas dari udangnya. Salah satunya adalah antena dari rostrumnya menjadi copot dan pendek-pendek. Itu gambaran yang paling gampang dilihat. Dan kemudian kalau bagian kulit yang tadi warnanya putih atau lebih gelap seperti ini kita periksa, nih putih atau dia lebih gelap seperti ini kita periksa di bawah mikroskop, kita akan temukan adanya epitel kulit, ya, epitel kulit yang bagian atas nih mengalami nekrosis, dan di sel-sel epitel yang masih terlihat Anda akan temukan badan inklusi intranuklear. Oke, ini juga badan inklusi intranuklear yang kita temukan di dalam sel-sel yang menginfiltrasi selaput saraf limfosit yang terdiri dari badan inklusi. Oke, dan bahkan badan inklusi juga ini didapatkan pada ininya nih. Kalau ini kulit, ini didapatkan pada insangnya. Dan ini pada bagian hematopoietic nodules dengan badan inklusi. Ya, ini dekat dengan lymphoid organs-nya. Nah, ini adalah salah satu metode untuk melihat atau memeriksa adanya virus atau tidak. Salah satunya ini adalah dengan metode yang disebut dengan in situ hibridisasi. Jadi in situ hibridisasi itu bisa mendeteksi asam nukleat dari virus target kita. Jadi kalau asam nukleat dari virus target kita terdeteksi di dalam jaringan, dia akan menghasilkan warna seperti ini. Jadi ya in situ hibridisasi ini mirip seperti PCR, cuma PCR-nya dilakukan di jaringan langsung tanpa jaringannya dihancurkan atau diekstrak. Nah, apabila ada asam nukleat dari virus deteksi, dia akan menimbulkan warna seperti ini. Kasus berikutnya di udang juga. Ini berkaitan lagi dengan kulit salah satunya, dan juga saluran pencernaan, disebut dengan Taura syndrome virus. Satu gambarannya adalah kutikulanya jadi tipis dan lembut, dan gambaran di abdomen maupun di kepalanya bakal ada bintik-bintik hitam, ya, bintik-bintik hitam. Ini seperti ini. Nah, biasanya bintik-bintik hitam ini sebetulnya kemungkinan bintik-bintik ini mungkin berhubungan dengan adanya peningkatan kromatofor yang banyak di kulit, ya, banyak di kulit. Jadi di udang yang namanya respon berupa makrofag misalnya datang di daerah yang mengalami kerusakan, salah satunya adalah si makrofagnya itu membawa banyak melanin, makanya disebut dengan melanomakrofag. Nah, itu yang akan menimbulkan adanya spot-spot hitam seperti ini. Atau bisa juga spot-spot hitam seperti ini selain karena melanomakrofag, tapi juga karena adanya hemoragi, karena adanya perdarahan. Ya, peradangan pada daerah ini disertai perdarahan menimbulkan bercak-bercak hitam seperti ini. Nah,
ini menimbulkan luka sebetulnya, sehingga si udang-udang ini mudah diinfeksi oleh bakteri, salah satunya bakteri yang disebut dengan Vibrio. Oke. Gambaran dari kasus Taura sindrom ini, ya, Anda bisa lihat ini yang ditunjuk oleh panah. Ini nekrosis dari kulit, ya, nekrosis dari kulit sehingga kutikulanya jadi terangkat, berpisah. Jadi yang bintik-bintik kecil ini adalah kulit yang mengalami nekrosis disertai oleh sel-sel radang. Berikutnya Anda bisa lihat di sini ini adalah bagian dari sel-sel radang mirip seperti makrofag muncul di sini, dan ini partikel dari virusnya terdeteksi dengan in situ hibridisasi. Oke. Nah, Taura sindrom virus ini menimbulkan luka. Jadi Anda bisa lihat di sini adalah epidermis. Epidermisnya jadi makin selain nekrosis ada bagian yang lebih tebal, ya. Dan nih lihat nih, ini bagian yang mengalami nekrosis akibat Taura sindrom virus, makanya bakal ada carapax yang lembek. Oke. Dan ini adalah nekrosis yang fakul ini degenerasi nekrosis dari organ-organ limfoid. Jadi biasanya hal-hal seperti degenerasi nekrosis berbentuk fakul ini akan makin banyak kalau umur udangnya makin tua. Maksudnya penyakitnya makin lama, penyakitnya makin kronis. Oke, kasus berikutnya adalah infeksi Microsporidia, sejenis protozoa. Oke, jadi dia bisa mengakibatkan nekrosis pada hepatopankreas. Jadi bagian yang putih ini adalah hepatopankreas yang mengalami nekrosis. Ini termasuk nekrosisnya terjadi di otot juga. Ya, ini hepatopankreas mengalami nekrosis, termasuk juga nekrosis di otot. Ini histopatologinya. Ini otot yang normal, ini otot yang mengalami nekrosis. Jadi meninggalkan lubang-lubang dan sisa-sisa dari meninggalkan sisa-sisa serabut otot yang mengalami nekrosis, terutama bagian ini. Oke. Ini otot, dan ini yang bulat-bulat ini adalah parasit Microsporidianya. Oke, ini Microsporidia bulat-bulat seperti ini, menyebabkan nekrosis dari otot. Oke. Kemudian kita masuk dengan sistem sirkulasi. Dia punya jantung, letaknya di belakang sebenarnya di bagian belakang dari carapax, bagian belakang dari kepala. Jantung, kemudian ada lambung, usus, pembuluh darahnya nempel di ususnya, ya. Dan ini adalah otaknya dan sistem saraf yang memanjang sampai ke belakang, serta ini ada digestive gland, ini adalah hati dan pankreas. Beberapa penyakit yang bisa berhubungan dengan sistem sirkulasi adalah yang disebut dengan yellow head disease. Yellow head disease ini ya seperti namanya, bagian kepalanya berwarna kuning, sedikit oranye. Yellow head disease ini. Oke. Dan sayang ini belum ada gambarnya, tapi yellow head disease ini disebabkan oleh virus, dan biasanya gambaran utamanya dengan histopatologi kita akan bisa menemukan badan inklusi di daerah yang mengalami warna kuning ini. Tetapi karena histopatologi ini sering tidak menjadi indikator yang baik, karena badan inklusinya kadang ada kadang tidak, sehingga paling mudah adalah konfirmasi menggunakan metode molekuler, PCR misalnya, untuk melihat apakah ada tidak yellow head disease.
pada kasus ini, yang disebut oleh virus pada kasus ini. Berikutnya adalah kita bicara soal sistem respirasi. Sistem respirasi utama dari udang adalah lewat insangnya. Ini insangnya terletak di bagian bawah dari carapax. Nih, insangnya normalnya seperti ini, insangnya warnanya beige atau krem seperti ini. Nah, yang kasus yang bisa kita temukan terutama kalau bagian bawah insang, di bagian bawah dari carapax, ini ada bercak-bercak merah atau bercak-bercak gelap. Ini sebenarnya menandakan adanya perdarahan, ya, perdarahan, dan juga adanya bagian hitam ini karena makrofag banyak datang ke situ. Nah, si red gill disease ini kelainannya akan terlihat, oh maaf, ini yang sebelah A ini adalah insang yang normal, ini insang dengan red gill disease. Jadi insangnya jadi menebal dan berisi yang ungu-ungu. Ungu-ungu ini berisi sel-sel radang, terutama limfosit dan makrofag, dan bintik-bintik kecil dengan ukuran yang sangat kecil, ungu-ungu. Ya, ini adalah bagian sel-sel yang di limpa yang mengalami nekrosis. Oke. Jadi kita lihat dengan pembesaran lebih besar, penyebab dari red gill disease ini adalah plasmodium. Nih yang bulat-bulat ini, kemungkinan ini plasmodium, bentuknya sebetulnya sangat-sangat kecil. Oke. Ini sel radang, ini adalah plasmodiumnya. Oke, ini plasmodiumnya. Kemudian ini adalah pembuluh darah dengan reaksi peradang di sekitar pembuluh darahnya. Ya, sebenarnya menandakan adanya vaskulitis dan atau kita bisa sebut granuloma. Ada lagi bagian dari insangnya warnanya gelap, ya, ini disebut dengan black gill. Ini penyebabnya beda lagi. Ini yang normal, ini yang black gill. Penyebabnya adalah infeksi dari jamur yang disebut dengan fusarium. Ya, jadi kalau Anda baca di sini, udang menghasilkan melanin yang untuk mengelilingi dan membunuh jamur, sekaligus juga infeksi sekunder oleh Ciliata, oleh protozoa. Nah, respon imun inilah yang menghasilkan melanin, karena memang makrofag dari udang itu memang mengandung banyak pigmen melanin. Jadi makin banyak peradangannya, makin banyak makrofag datang, warnanya akan jadi makin gelap. Oke, ini kasus black gill. Ya, kalau kita ambil bagian sini, kita bikin histopatologi, kita akan melihat adanya hifa jamur fusarium. Ya, dan ini adalah spora dari jamur tersebut. Oke, ini insang normal di bawah mikroskop elektron. Ini adalah conidia atau spora jamur di permukaan insang yang mengalami nekrosis. Di sini bahkan yang C, yang panjang-panjang putih ini adalah miselium atau hifa dari kumpulan hifa dari fusarium. Berikutnya kita bicara soal saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu dibagi 3, lambung, usus. Untuk bagian saluran pencernaan depan yang terdiri dari lambung kita sebut dengan foregut, saluran pencernaan depan. Kemudian dari belakang lambung, ya, sampai kurang lebih sepertiga bagian belakang dari abdomen, itu kita sebut dengan midgut, usus tengah. Dan setelah di ruas terakhir abdomen, ya, ruas ke-6 atau itu yang disebut dengan hindgut. Dan dia punya yang disebut dengan digestive gland atau kelenjar pencernaan yang kita sebut dengan hepatopankreas.
Nah, ini histologi dari hepatopankreas. Nah, ini kasus disebut dengan necrotizing hepatopankreatitis. Ini hepatopankreasnya daerah sini, harusnya dia menonjol dan warnanya lebih agak kemerahan. Tapi kalau di sini warnanya menjadi lebih putih dan mengecil. Oke. Ini adalah hewan yang sehat. Ini hepatopankreasnya kelihatan. Lihat warnanya merah. Ya, kita lihat nih warnanya merah, ini normal, udang yang normal. Ini hepatopankreasnya tidak kelihatan sama sekali karena hepatopankreas mengecil dan bagian-bagian yang membentuk darahnya atau hematopoietiknya menghilang. Nah, ini disebut dengan necrotizing hepatopankreatitis, ya. Hati dan pankreasnya mengecil. Jadi kita tahu kalau hati kan banyak darahnya, di sini darahnya tidak ada, ya, sehingga membuat warna dari hati yang menjadi lebih pucat. Oke, berikutnya adalah ada spot hitam, terutama di bagian tengah dari carapax. Ini artinya lambungnya penuh. Ini lambungnya kosong, ya, lambungnya kempes atau ada nekrosis dari lambung. Oke. Dan ini bagian hepatopankreas, warnanya hitam karena memang mengandung banyak eritrosit, dan ini warnanya hepatopankreasnya mengecil sehingga warnanya menjadi memudar dan ukurannya kecil. Nah, nekrosis hepatopankreas karena penyakit ini EMS, Early Mortality Syndrome, atau Acute Hepatopancreas Necrotic Syndrome. Ini seringkali berhubungan dengan infeksi sekunder, salah satunya karena bakteri yang disebut dengan Vibrio. Jadi yang Anda lihat ini hepatopankreas, ini adalah limfosit, sel kadar limfositnya. Nah, ini adalah yang ungu-ungu halusnya adalah bakteri Vibrio yang menjadi infeksi sekunder pada kasus ini. Ya, nih sel-sel kadang di sekitar bagian dari hepatopankreas yang mengalami nekrosis. Berikutnya adalah organ limfoid. Ya, yang paling utama adalah ini yang kita sebut LO, lymphoid organ, dan dia punya lobus hematopoietik di bagian dorsal belakang rostrum, di bagian bawah carapax, dan juga di bagian dorsal dari carapax. Nah, ini adalah organ limfoid, terdiri dari dua lobus, kiri dan kanan. Nah, ini kasus yellow head disease. Ini karena kerusakan dari organ limfoidnya. Ya, organ limfoidnya menjadi lebih kuning dan disertai merah-merah ini karena adanya perdarahan. Kalau kita lihat di bawah histopatologi, yellow head disease pada insang, ini insang yang normal, kelihatan inti selnya ada yang bulat, ada yang lonjong, tapi di sini Anda bisa lihat yang bintik-bintik kecil warnanya ungu. Ini adalah yang mengalami pyknosis, salah satu tanda dari timbulnya kasus nekrosis. Nekrosis juga terjadi di organ limfoid. Ini organ limfoid yang isinya limfosit. Nah, ini nekrosisnya terjadi di sini, yang Anda bisa lihat ini organ limfoidnya padat selnya, di sini selnya lebih sedikit dan ada bintik-bintik halus yang menandakan adanya nekrosis. Jadi hewan yang terkena yellow head disease ini dengan nekrosis organ limfoid timbul, dia pasti peka terhadap infeksi. Makanya tadi Vibrio cholera, infeksi Vibrio cholera muncul. Nah, ini adalah mikroskop elektron dari virus penyebab yellow head disease. Ya. Oke. Ini adalah pewarnaan yang kita sebut dengan pewarnaan imunohistokimia. Pewarnaan imunohistokimia untuk mendeteksi yang coklat-coklat ini adalah virus. Jadi kita menggunakan antibodi yang
eh, khusus ya, antibodi yang khusus untuk virus penyebab YHV. Nih, antibodinya kalau mengikat antigen YHV dia akan menghasilkan warna seperti ini, warna coklat. Nah, yellow head virus itu virusnya termasuk virus RNA, ssRNA. SS namanya single strand RNA. Jadi untai RNA-nya cuma satu. Sebelah kanan yang normal ini dengan yellow head disease. Salah satunya Anda bisa melihat ini kasusnya di insang, di lamela insang dari udang. Ini yang normal inti sel, tapi inti sel mengalami nekrosis. Jadi intinya mengalami pignosis, dan kalau kita lihat di bawah mikroskop bakal ada partikel-partikel virusnya yang memanjang. Berikutnya adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf memang seperti ini. Sistem saraf pada udang, mulai dia dari ada antena ini terus berlanjut, kemudian ada otak di bagian sini, otak terus berlanjut menjadi ya kalau pada mamalia kita sebut dengan medula spinalis ya, tapi karena ini bukan hewan tulang belakang tidak ada vertebrenya, tapi ini adalah saraf yang panjang yang akan bercabang sampai ke bagian-bagian lain. Nah, untuk sistem reproduksi ada gonad jantan, testis, dan gonad betina atau ovarium oviduct. Untuk gambaran dari histologinya dan penyakitnya memang tidak terlalu banyak. Gambar histologi nanti saya akan kirimkan juga satu paper yang isinya mengenai histologi dari organ-organ pada udang. Jadi ya memang pengamatannya kepada udang ya kita sangat mengandalkan dari histopatologi. Oke, mungkin itu materi dari saya. Oh, sebelum saya tutup sebentar, saya akan memperlihatkan satu paper yang tadi saya katakan ya mengenai histologi dari udang. Oke, ini papernya mengenai histologi dari udang. Ya, ini sebenarnya diambil dari lobster yang ukurannya kecil, namanya spiny lobsters, tapi anatominya mirip. Nah, ini adalah anatomi dari skeletal muscle, otot skelet, anatomi dari jantung, histologi jantung, ya. Kemudian ini dari gut, dari lambung, ya. Lambung dan tentu saja udang di bagian depan rostrumnya ada giginya. Ya, di sini ada contohnya histologinya. Dan kemudian ini adalah hepatopankreas, kelihatan ya. Ini kelenjar antena, ini kelenjar limfoid di udang. Ini kutikula, ya, histologi dari kutikula. Ini histologi dari insangnya. Insangnya sama mirip seperti ikan yang berlembar-lembar. Lembar-lembar insang itu kita sebut dengan lamela. Ini ada sedikit kelainan dengan infeksi Ciliata, infeksi protozoa di insang. Ini histologi dari kulit, dari mata, mata. Ya, histologi dari mata. Termasuk ada saraf, kemudian juga nih NCB ada neuronal cell body saraf, NF ada serabut saraf. Ya, ini yang menuju ke otak semua. Menuju ke mata. Ini adalah gambaran histologi dari gonad, ya. Ini adalah telurnya, sedangkan yang ini adalah gonad jantannya. Oke, nih pembentukan ini respon imun dari kasus ini. Pertama misalnya
agregasi dari sel yang disebut dengan hemosit dan disertai sel-sel radang lainnya. Kemudian yang ini adalah granuloma dengan banyak sel-sel limfoid ya. Dan juga sebagainya, bahkan di sini ada BP, ini adalah bacterial plague dan semacamnya. Silahkan Anda bisa amati di sini ya, bisa amati di sini. Untuk ini saya akan kirimkan papernya kepada Anda sebagai bahan untuk belajar jika Anda tertarik dengan udang. Seperti saya katakan, histologi penting, jadi pengamatan histologi, histopatologi itu salah satu cara untuk melakukan diagnosa pada udang, dan hasil diagnosa itu diaplikasikan untuk hewan lain. Diaplikasikan untuk hewan lain atau udang lain yang masih belum mati. Jadi hasil dari pemeriksaan patologinya itu digunakan untuk mentreatment hewan lain yang masih hidup, ya, udang-udang lain yang masih hidup. Oke. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin di minggu depan ketika PBL Anda akan diberikan beberapa paper yang membahas mengenai nekropsi ini nih, dugong, nekropsi ikan lain, kakap, atau bahkan penyakit pada udang yang akan dibahas pada PBL pada saat presentasi. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.